Oke, assalamualaikum Broensus yang di luar sana. Hari ini jumpa lagi dengan saya Hadi, host dari HS Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya, hari ini saya mengundang seorang dokter yang memang menangani rehabilitasi. Ya, mungkin kita perkenalkan dulu. Selamat pagi dok. Selamat pagi bro. Ya. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri sama Broensus yang di luar sana supaya tahu dengan siapa namanya. Ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kristianto. Bisa dipanggil Dr. Kris biasanya. Saya seorang PNS di Lapas kelas 2 Pamekasan dan aktivitas lain membantu teman-teman di lembaga rehabilitasi Ghana di Pamekasan juga. Jadi sudah lama dok ya menangani rehabilitasi ini? Insya Allah ya kurang lebih sekitar hampir 15 tahunan. Oh 15 tahun, berarti sudah paham nih dok, maksudnya menangani pecandu kan sudah 15 tahun, berarti sudah hafal betul nih tentang pecandu nih dok ya. Jadi kalau boleh tahu ciri-ciri pecandu seperti apa sih dok? Ya, ciri pecandu itu sebenarnya banyak sih ya, tergantung tingkat kecanduannya, tingkat adiksinya, dan tergantung zat apa yang dipakai ya. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau zat yang dipakai itu adalah termasuk stimulan, artinya yang sifatnya mendoping, itu ciri-cirinya bisa muncul, diantaranya adalah seseorang itu bisa merasakan kondisi yang fit, bahkan overfit lah istilahnya, dari sisi kapasitas kemampuan dia beraktivitas atau bekerja. Artinya bisa saja dia bekerja itu sampai 24 kali 2, artinya 48 jam ya, 2 hari 2 malam, nggak perlu tidur, nggak perlu istirahat, bahkan makan pun kadang-kadang ya sekedarnya saja. Nah itu kan ciri-ciri yang sebenarnya kayak superhero ya kalau orang melihat, tapi sebenarnya itu kan dopingan ya kalau zat stimulan yang dipakai seperti itu. Kalau misalnya dia sudah over penggunaannya, bisa saja muncul gejala-gejala seperti oversensitif, yang dia mungkin terlalu waspada sampai katakanlah menjadi parno ya kata orang ya. Kemudian dia hipersensitif, mudah tersinggung, mudah marah karena dia over PD dan merasa dirinya paling benar, paling tidak bisa diganggu orang lain. Nah itu akhirnya fungsi sosial yang lain, dia tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak bisa menghargai waktu, tanggung jawabnya juga banyak yang terbengkalai. Itu ciri-ciri biasanya yang sifatnya stimulan seperti itu. Jadi mengganggu pola pikirnya gitu dok ya? Betul, pola pikir maupun tingkah lakunya, sikap dan tingkah lakunya akhirnya. Jadi yang awalnya pendiam bisa menjadi fruktif, atau mungkin yang tambah pendiam, atau mungkin malah menyendiri seperti itu dok? Betul ya, tergantung zat yang digunakan. Kalau yang tadi disebutkan lebih pendiam itu biasanya zat-zat yang sifatnya depresan atau mendepresi susunan saraf pusatnya, sehingga orangnya cenderung menarik diri dari pergaulan sosial, akhirnya ya resikonya jadi depresi gitu ya. Jadi apa saja sih dok jenis-jenis narkoba yang ada di negara kita ini? Banyak ya, tapi kalau belajar semuanya ya memang sepertinya belum semuanya itu masuk Indonesia ya. Ada yang di luar negeri juga banyak, juga lebih banyak kayaknya. Tapi yang paling banyak sekarang ini ya diantaranya kalau kita bagi menurut cara kerjanya itu ada 3 ya. Narkoba yang sifatnya stimulan atau bisa mendoping seseorang. Ya seperti dokter bilang tadi. Ya, itu sifatnya memang memberikan stimulasi di susunan saraf pusat sehingga mempengaruhi tingkah lakunya. Ke doping kan, contohnya zatnya ini ya
Yang paling banyak adalah disalahgunakan adalah sabu-sabu. Sabu-sabu. Kemudian ada di luar negeri itu ada kokain, kemudian inek. Kalau inek ini double efek ya. Selain stimulan dia juga menimbulkan halusinasi juga gitu. Contohnya itu. Kemudian narkoba yang jenis kedua itu kebalikannya. Kalau tadi stimulan, ini depresan, mendepresi atau menekan susunan saraf pusatnya. Jadi membuat orang itu lebih tenang, ngefly. Jadi efek-efek ngefly, efek yang bisa membuat dia enjoy, berhayal, bermimpi, ya itu yang dia cari biasanya. Depresan itu contohnya yang paling gampang sekali membuat kecanduan kalau dulu sih heroin ya, putau ya. Tapi obat-obatan yang biasa dipakai di medis itu juga sifatnya banyak juga yang depresan, dan itu biasanya disalahgunakan, seperti misalnya dari obat-obatan kayak diazepam, alprazolam, mogadon, dumolid, rohypnol, double L. Nah, itu termasuk depresan itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu narkoba jenis yang menimbulkan halusinasi. Halusinasi itu khas bisa mendistorsi persepsi seseorang. Jadi pikiran seseorang itu bisa kebolak-balik gitu. Jadi orang bisa berhalusinasi. Kalau misalnya kita perhatikan orang yang gangguan jiwa ya, orang gila itu kan dia ketawa sendiri, kadang marah-marah sendiri, kemudian ngobrol sendiri. Nah itu dia berhalusinasi itu. Nah ada narkoba yang seperti itu, bisa menimbulkan halusinasi. Yang paling banyak juga dikonsumsi itu ya sejenis ganja. Kalau ya yang kita tahu itu dulu ada di Aceh ya. Kemudian ada yang juga sifatnya halusinasi yang lain tuh seperti LSD. Kemudian yang tradisional itu ada kecubung, biji pinang, atau yang anak-anak jalanan dipakai itu adalah lem Aika Ibon, itu juga termasuk. Oh, lem juga termasuk, Dok? Betul, ya itu bisa disalahgunakan sebagai zat yang bisa menimbulkan halusinasi. Kan dokternya sudah lebih dari 10 tahun ya, seperti yang dokter bilang tadi, dokter berkecimpung di dunia narkoba kan sudah 15 tahun ya, Dok? Iya. Biasanya alasan apa sih, Dok, teman-teman itu menggunakan narkoba? Kan ada yang bilang mungkin saya broken home, mungkin saya ini, saya itu, kan berbagai alasan yang mereka buat. Biasanya kebanyakan itu alasan mereka apa sih, Dok, sampai menggunakan narkoba? Iya. Alasannya biasanya tidak jauh dari 3 hal ya. Jadi semua orang itu kan punya kebutuhan dasar, dia pengen seneng, pengen gampang, pengen enak kan gitu ya. Jadi biasanya motivasinya yang pertama adalah mereka menggunakan narkoba yaitu mencari kesenangan, fun ya. Jadi dia bisa mendapatkan kesenangan dengan mengkonsumsi narkoba, meskipun itu hanya sesaat saat narkoba itu bekerja ya. Dan yang harus dipikirkan itu malah sebenarnya efeknya kan jauh lebih besar daripada manfaat yang hanya sesaat tadi itu gitu loh. Apalagi penggunanya sudah jangka panjang ya. Kemudian yang kedua, motivasi menggunakan narkoba itu biasanya untuk melupakan masalah. Jadi semua orang juga itu kan kita tahu pasti punya masalah. Yang sebenarnya orang yang punya kemampuan diri mengatasi masalah yang baik itu kan yang bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang legal, yang baik kan gitu ya. Nah ini ketika seseorang itu tidak tahan dengan stresor, dia merasa berat dengan masalahnya, bisa saja dia mencari penyelesaian masalah dengan mengkonsumsi narkoba, dan itu akhirnya bukan selesai, dia hanya sesaat masalah gitu, betul, hanya melupakan masalahnya sesaat aja. Setelah narkobanya efeknya hilang ya datang lagi masalahnya biasanya gitu. Malah kadang-kadang tambah besar karena konsumsi narkoba kan membutuhkan biaya yang besar kan. Nah, itu. Atau yang motivasi yang ketiga biasanya hanya cari dopingan aja. Jadi kalau misalnya kapasitas seseorang itu bekerja itu anggaplah 8 sampai 10 jam gitu ya, dia punya tanggung jawab yang besar, tuntutan yang besar, jadi dia cari dopingan di situ supaya dia bisa menyelesaikan target kerjanya itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu loh. Tapi dengan cara yang tidak benar, yang salah ya, gitu.
Oke. Sekarang kan jadi menurut saya ini, atau mungkin dokter bisa memberitahu seberapa penting sih peran keluarga itu untuk pemulihan pecandu narkoba? Keluarga itu sangat berperan, sangat berperan. Jadi seringkali para pecandu itu salah satu yang menjadi latar belakang dia lari ke narkoba adalah situasi kondisi keluarga yang tidak harmonis atau tidak kondusif ya. Seperti kita tahu bahwa keluarga itu kan harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk dia sharing, berbagi masalah, bercerita, untuk kembali pulang ketika dia penat, atau ketika sakit, kan begitu seharusnya ya. Kadang-kadang keluarga itu sendiri tidak mengkondisikan suasana yang nyaman untuk bisa sharing atau berbagi. Nah, akhirnya dia terutama remaja ya, dia mencari kesenangan di luar dan bisa saja dia ketemu orang-orang yang salah. Itulah yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu, salah satunya begitu ya. Dan pemulihan itu juga harus didukung oleh keluarga, karena memang fungsi keluarga harus dimaksimalkan. Ketika memang sudah disadari bahwa masalahnya adalah mungkin berasal dari keluarga, komunikasi yang kurang atau yang garing kadang-kadang gitu ya, ya itu juga harus dicairkan, dirubah. Jadi kalau kita mau merubah pecandu untuk pulih, itu sebenarnya tidak boleh kita hanya menuntut pecandunya saja. Keluarga itu sendiri juga harus diberdayakan sebagai tim pemulihan itu gitu loh. Jadi masalahnya harus digali. Setelah paham, sama-sama sepakat, membuat kesepakatan baru bagaimana untuk saling menjaga di keluarga itu ya, selanjutnya setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan pemulihan kepada pecandu gitu. Jadi jangan menuduh kamu udah pecandu, kamu tetap akan seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu, Jok. Iya, kurang nggak pas. boleh ada stigma seperti itu ya. Betul, kurang pas, betul. Jadi tetap harus dibantu. Harus dibantu, harus diterima dan dibantu sesuai dengan kesepakatan dan hasil mungkin analisa ataupun hasil pemberian motivasi dari ahli, bisa dari psikolog, bisa dari dokter ahli dan sebagainya. Ini kan yang saya tahu di Lapas Pamekasan sini juga sudah lama nih, Dok, menjalani program rehabilitasi ya. Yang saya dengar dari Pak Bayu sudah 10 tahun lebih juga kayaknya. Oke. Seberapa penting sih, Dok, rehabilitasi untuk teman-teman atau warga binaan yang ada di Lapas Pamekasan ini? Sangat penting. Jadi ini adalah salah satu bentuk pembinaan kami di Lapas Kelas 2 Pamekasan ini. Bentuknya yang memberikan satu treatment untuk pemulihan dari warga binaan yang mengalami kecanduan narkoba, sehingga dia bisa menyelesaikan pidananya dengan baik, kembali ke keluarga dengan kondisi yang sudah pulih. Itu perlunya. Tapi pernah nggak, Dok, ada penolakan dari warga binaan yang ngomong ke dokter, saya lo kasusnya kriminal, Dok, bukan Undang-Undang 35 tahun 2009 seperti itu. Ada penolakan seperti itu? Pernah. Jadi teman-teman yang kita rehabilitasi ini tidak semuanya terkena pasal narkoba ya. Pasal 35 tahun 2009. Jadi ada juga yang mereka ini pasal kriminal, tetapi setelah kita teliti, kita analisa, ternyata latar belakang mereka melakukan pelanggaran atau kriminal itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kecanduannya. Jadi untuk mencari narkoba itu dia melakukan hal yang kriminal itu. Sehingga latar belakangnya dia pengguna narkoba, ya kita tetap utamakan untuk diberikan rehabilitasi. Tetap rehabilitasi, Dok ya. Iya. Soalnya memang latar belakangnya mereka mencari atau melakukan tindak kriminal itu untuk menggunakan barang-barang seperti itu, Dok ya. Iya. Oke. Penyakit-penyakit apa saja sih, Dok? Maksudnya kan penggunaan narkoba ini kan pasti ada dampaknya, ya, dengan ada dampaknya. Maksudnya penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa yang ikut serta? Maksudnya dari penggunaan narkoba yang digunakan? Banyak. Dari mulai gangguan jiwa ya, rata-ratanya baik itu ringan sampai berat, sampai ada yang mengalami gangguan psikotik gitu ya, sampai gangguan di fungsi organ tubuhnya itu
Terutama kalau narkoba ini kan sifatnya racun ya. Tubuh kita yang berfungsi menyaring racun itu ada salah satunya adalah liver. Ya, kadang-kadang mereka juga sudah terkena hepatitis gitu loh. Kemudian dari akibat perilaku mereka yang menyimpang akibat penggunaan narkoba, yang kadang-kadang pergaulan bebas, seks bebas, itu juga bisa membawa konsekuensi penyakit infeksi menular seksual, baik itu yang ringan, GO, sifilis, yang lain-lain sampai HIV/AIDS. Ya, meskipun HIV/AIDS tidak selalu terkena dari hubungan seksual yang tidak terlindungi ya, bisa juga penggunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik yang bergantian, sharing jarum suntik, atau penyakit-penyakit lain akibat melemahnya kekebalan tubuh yang kadang-kadang dialami itu ya seperti gangguan pernafasan sampai penyakit TBC biasanya. Itu. Jadi banyak dok ya penyakit-penyakit yang memang yang datang karena disebabkan oleh penggunaan dari narkoba itu dok. Betul. Ya? Oke. Ini yang jadi pertanyaan saya dok, yang masih saya pikirin sampai detik ini. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan maraknya peredaran narkoba di negara kita ini? Nah ini, sebenarnya kita semua bertanggung jawab. Semua lapisan komponen di negara ini bertanggung jawab gitu loh. Jadi penyalahgunaan narkoba ini kan muncul karena memang kondisi tertentu yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman kadang-kadang kan gitu. Jadi mulai dari komponen masyarakatnya sendiri juga harus memberikan kontrol yang ketat, saling memberikan suasana kenyamanan sehingga tidak saling memberikan pressure, sehingga seseorang itu menjadi berat dengan tekanan hidupnya. Itu juga tanggung jawab di masyarakat ya. Termasuk komponen aparat penegak hukum itu juga harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Supaya peredaran penyalahgunaan narkoba ini bisa diberantas. Kemudian dari fungsi keluarga juga harus optimal sehingga saling kontrol anggota keluarga untuk saling menyayangi dan terhindar dari perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, termasuk dari masing-masing diri kita. Itu harus benar-benar selalu mencari update ilmu apa bahaya narkoba, sehingga juga perlunya meningkatkan ketakwaan supaya kita tidak terjebak di hal-hal yang melanggar norma agama. Dan juga tim rehabilitasi itu sendiri juga harus berperan efektif supaya memberikan pemulihan yang bagus terhadap penyalahguna atau korban pecandu narkoba ini. Terakhir dokter, mungkin dokter bisa memberikan pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang masih menggunakan narkoba agar bisa berhenti menggunakan narkoba. Pesan-pesannya buat teman-teman di luar. Iya, pesan-pesan saya untuk teman-teman semua saja ya, terutama pengguna narkoba, mari kita sama-sama menyadari bahwa narkoba ini berbahaya bagi tubuh kita sendiri dari sisi kesehatan maupun berbahaya dari efek jangka panjangnya. Efeknya ya dari mulai efek ke keluarga, ke masyarakat, itu sangat berbahaya. Jadi pesan saya, tinggalkan narkoba mulai sekarang juga. Ketika memang sudah mulai bersentuhan dengan narkoba atau kecanduan narkoba, segera cari pertolongan untuk mendapatkan pemulihan yang memadai di tempat-tempat rehabilitasi gitu. Dan sebaiknya semua komponen yang ada di negara ini juga berperan aktif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberikan ketegasan menjatuhkan hukuman pada bandar-bandar narkoba dan pengedar narkoba supaya bisa benar-benar dieliminir dari peredaran narkoba ini. Nah, itu pesan saya. Jadi yang saya ambil dari pesan-pesan Dr. Kris, sebenarnya penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya wajib direhabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seperti itu ya. Iya. Jadi jangan dipenjarakan karena penjara itu bukan solusi yang tepat untuk penyalahguna. Ya, jadi harusnya direhabilitasi seperti itu. Oke, Bransis, seru banget bincang-bincang kami antara saya dengan Dr. Kris. Terima kasih banyak dokter. Siap. Untuk kehadirannya. Sama-sama. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.